Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom. Selamat datang kepada panitia pembangunan dan Tuan Aman dari LP Ciledug bersama dengan Anak Pendeta Kadir Sumanulang. Selamat beribadah dan kami sambut dengan sukacita. Inilah firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, tertulis dalam Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Marilah kita membaca secara responsorial. Saya mulai dari ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kita sama-sama 11. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah sikap. Mengubah kehidupan sama dengan mengubah sikap. Pemikiran lama ditinggalkan, tetapi memasuki pemikiran yang baru. Cara pandang lama, pola pikir lama ditinggalkan, tapi kita berpikir lebih baru. Makanya Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Jadi kita mau mengubah kehidupan kita, berarti kita harus mengubah cara pandang kita, pola pikir kita. Ini yang pertama. Jadi banyak orang berpikir untuk mengubah hidupnya lebih baik harus dengan diri. Buktikan yang sedikit-sedikitnya itu boleh, ya, itu boleh. Tetapi yang terutama adalah merubah sikap, merubah tingkah laku. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata kehidupan jemaat di Kolose, jemaat mula-mula yang berorientasi kepada logos, akal, kepada logika. Karena itu ilmu bisa berkembang.
mereka telah maju dibandingkan dengan orang-orang lain, bangsa-bangsa lain. Bangsa Romawi telah memiliki ilmu pengetahuan dengan filsafatnya, sehingga segala sesuatu mereka nilai dari logika, dan bahkan mereka sulit menerima Kristus karena secara logika mereka tidak bisa terima Kristus. Makanya mereka mengatakan, saya berpikir maka saya segitu bersungguh. Bukan karena Tuhan, bahwa saya berpikir dan maka saya ada. Jadi segala sesuatu mereka ubah. Kemudian kehidupan jemaat mula-mula dikatakan dosa karena mereka tidak mengenal Tuhan, seperti yang didaftarkan di sini. Mereka melakukan dosa sebebas-bebasnya. Dan lebih parah lagi Bapak Ibu, di antara mereka bangsa Yunani ada yang sudah menjadi Kristen, menjadi warga Kristen, tetapi mereka masih setengah-setengah hati. Mereka masih hidup di dalam dosa. Oleh karena itu Paulus mengatakan, dosa itu ibarat penyakit kanker yang menjalar ke seluruh tubuh. Lama-lama penyakit itu mematikan. Itu kan kanker. Contoh dari tangan menjalar ke kaki, ke perut dan lain-lain, atau kanker tulang atau kanker apalah namanya, makin menjalar dia dan merasuki semua sendi-sendi tubuh kita. Demikianlah dosa. Dosa itu kalau dipelihara lama-lama akan mematikan iman rohani kita. Satu cerita saya bagikan untuk Bapak Ibu. Coba perhatikan baik-baik. Pernah seorang Emon Hileri, sudah pernah saya ceritakan Emon Hileri, pendaki gunung Himalaya. Dia naik turun gunung, dia berhasil menaklukkan gunung itu. Dia menancapkan bendera di situ, puncak gunung Himalaya. Setelah turun dari gunung, dia ditanyai oleh wartawan, Pak Emon Hileri, apa yang Anda takuti saat naik gunung dan turun gunung? Apa kendala? Kalau saudara naik gunung turun, dia mengatakan, yang saya takuti hanyalah sebutir pasir yang nancap di kuku kaki saya. Hanya sebutir pasir. Ya, maksudnya orang wartawan, kenapa dengan sebutir pasir? Kalau sebutir pasir nancap di tubuh saya, di kuku kaki saya, tidak diambil, lama-lama akan infeksi dan kaki saya bengkak, dan saya akan kaki saya diamputasi dan saya tidak bisa lagi naik. Saya tidak takut kepada binatang buas. Kenapa? Karena saya bawa senjata. Saya tidak takut kepada jurang yang terjal, yang dalam. Kenapa? Karena di raksasa saya ini ada tali. Kan pakai tali kan naik. Nah, saya hanya takut pada sebutir pasir. Lama-lama kalau tidak diambil akan mematikan. Demikianlah dosa itu. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, dosa kecil. Semua tanya Tuhan, dosa namanya itu double. Itu dosa namanya itu double. Nah jelas dosa kan. Nah seperti gajahan, pusing gajahan. Asyik kalau berkurang kan. Tanya langsung musim gajahan, masuk musim gajahan. Kau sedih tanya semua. Nah jelas dosa kan, tak perlu dikatakan pembelaan seperti itu. Dosa kecil pun akan lama-lama akan mematikan. Jadi jangan pelihara itu. Itu kata Paulus. Perilaku buruk pada masa lalu, tabiat masa lalu jangan dipelihara, tinggalkan, potong. Itu perlu disunat. Sunat itu perilaku yang buruk. Manusia lama maksudnya. Perilaku lama. Tetapi mari kita hidup. Masuki kehidupan perilaku yang baru. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang dosa yang diterangkan oleh Paulus kepada jemaat muda-muda di sini, ada satu lagi
yang bisa saja membantu kita dalam kehidupan. Kalau ada segumpal madu di sini, ada di sini segumpal madu, sedikit madu, terus datang semut. Mula-mula semutnya di pinggir-pinggir, jadi terus dimakan pinggir-pinggir dari pinggir. Lama-lama semut itu keenakan, kakinya masuk, tak masuk kakinya, satu dua, sehingga semut itu tidak bisa lagi lepas karena sudah lengket di madu itu. Demikian orang Kristen, demikian manusia. Tema keluar saya, keluar ini, kan? Keluar mana? Hidup mah, keluar saya hidupnya hidup. Lama-lama gawe kita sudah mati dalam dosa itu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berhati-hatilah terhadap bujuk rayu yang menyeret kita kepada dosa. Yang saya kasih Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus, pikirkanlah kehidupan surga, kehidupan jasmani. Fokus pada satu titik, yaitu Kristus, kehidupan surga. Yesus telah surga, kita akan bersama dengan Yesus. Itulah perkara yang di atas. Fokus pada Kristus. Walaupun kita di dunia ini, walaupun kita sedang dalam masalah, walaupun kita sedang berbisnis, walaupun kita sedang bekerja, walaupun kita lagi hidup di dunia ini, tapi ingatlah, jangan alihkan pandangan kemana-mana. Kita tetap berjalan dan fokus kepada perkara yang di atas, yaitu kehidupan surga. Banyak orang sekarang hanya memikirkan perkara dunia, sehingga dia lupa kepada Tuhan. Ia lupa kepada Tuhan. Makanya Paulus mengatakan orang yang paling miskin adalah orang yang hanya mengharapkan kehidupan di dunia ini saja, tanpa pernah memikirkan kehidupan surga. Halaknya Paulus, ima halaknya orang yang memikirkan ngurung di Portugion, tidak memikirkan kehidupan di surga. Oleh karena itu, coba hitung-hitungan dulu. Kalau satu hari 24 jam, berapa lama kita beribadah kepada Tuhan? Kalau satu minggu, 168 jam, dengan mana? Berapa jam kita sama Tuhan? Jangan-jangan kita sibuk terus seperti khotbah kemarin, sibuk seperti Marta sibuk terus, tak ada waktu bagi Tuhan. Kalau satu bulan udah berapa jam? 600 sekian jam. Kalau satu tahun 4.000 berapa jam? 14 jam. Berapa lama waktu kita sama Tuhan? Berapa hari? Berapa jam? Berapa menit sama Tuhan? Jangan-jangan manusia hanya memikirkan dunia ini saja, sehingga mereka larut di dalam dunia ini. Dan disitulah iblis itu datang, dan kita diseret-seret, dan kita mati di dalam dosa. Bapak Ibu saya kasih, pikirkanlah kehidupan yang akan datang. Bukan hanya kehidupan di dunia ini. Tadi kita pakai khotbah, epistel kita baca, apalagi di khotbah 3, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Mereka rumah mulai dikirapat lalu namikel dan bagaimana kita batu berak kimar tamian mekel kimar kur masalah pernah mekel musim. Ada waktu tertawa, ada waktu untuk nanti kita ibadah, nanti cicit habis sih kan lalu sudah dapat. Kita yang timun sayang kontak, sudah berdaya untuk lantai kan, masuk udah tutup langsung makan buah, tukang minyak handphone kan. Ada waktu tertawa, ada waktu ibadah. Berapa lama kita sama Tuhan? Bapak Ibu, hidup di dunia sama, kata Pikul hanya sementara saja. Yang sementara ini akan
berlalu. Umur juga akan berlalu, pengetahuan juga akan berhenti. Nah, tuari bagak-bagak tapi nak sebelum itu, bersumpah itu. Asyik harap dulu juga banyak. Anak muda itu dulu, ganti bagilah bapak. Asyik harap dulu. Kalau saya pulang kampung, saya tidak kenal lagi orang-orang kampung. Kenapa? Waktu saya merantau dulu, melayani saya masih anak-anak. Setelah sampai kampung, saya sudah berumah. Anak di sini, benar kita di rumah. Karena mereka berkumpul sekali. Nama kumpul, apalagi mula-mula aku tak ada waktu terbaku teman sebaya di kampung saya pulang. Aku belum berani kurang saya. Itu paling juga. Lain orang mau juga kata saya. Memang orang mau juga. Alah, jangan terpaksa. Itu lama mau tidur orang. Baik saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu berpikir. Kalau kita sedang ada masalah sekarang, itu akan berlalu. Semua akan berlalu. Tapi saya satu pegangan firman Tuhan, jangan dilepas. Yesus jangan dilepas. Kemarin kita beruntung, hari ini rugi. Nah, jangan putus asa, karena semuanya ada waktunya. Bapak Ibu, yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya satu yang perlu kita pikirkan, itu dia mati. Kata pendek kan, gimana kita setelah meninggal? Kalau hidup ini hanya sementara saja, nah Tuhan itu bertahan sampai anak inang, mainan, apa putang, tok itu, nah Tuhan bagai lebih, main, potong kan? Mulai kering kan, dan Tuhan segar lebih musuh, mulai rombak, atau itu sedari ini, kalau lewat jalur kurasinya, sore kan, bentar lagi kita Natal, bagaimana kurasa Natal? Sebentar lagi Natal, kan cepat sekali 1 tahun, Natal Tuhan menang waktu orang berbeda, atau itu merasa 1 bulan juga tidak terasa seperti 1 minggu rasanya. Apalagi Bapak Ibu yang sibuk di kota Jakarta ini, tidak terasa waktu. Malah bermacet ria di jalan tol macam ini kan? Sekali waktu berlalu, umur itu cepat berlalu lama. Jangan hidup dengan sia-sia, itu maksudnya firman Tuhan. Baik dari epistel tadi ya, khotbah yang kita baca tadi, baik dari kitab Kolose mau mengatakan jangan jadikan hidup sia-sia. Dan nanti juga mati, jangan mati sia-sia. Mati di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, mati di dalam Kristus. Itulah perkara surga. So tentara, marpora, boleh tu pula tembak ya, dulu tembak dosa yang mengenai hal kan? Itu baru tentara, lawan orang, terlalu dulu, dulu tu pula tembak mati kan? Dulu bertemu di mana? Pembela diri kan? Cuma kita Kristen mulai. Untuk pergi sia-sia, tapi waktu kan sia-sia. Hidup mati di dalam Kristus, dan nanti kita akan bangkit seperti Kristus, karena pusat hidup kita adalah Kristus. Makanya pikirkanlah Kristus siang dan malam. Kalau Tuhan itu mungkin sedih melihat manusia sekarang ya. Setiap hari kita dipelihara, dikasih makan, minum oleh Tuhan, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kita lupa kadang-kadang sama Tuhan. Hanya sedikit saja waktu kita untuk Tuhan. Bahkan ada orang sama sekali tidak ingat sama Tuhan. Baik kau cuma kena bulu dari kita kasih pulang, sudah kita sekolahkan ke luar negeri, atau kita sekolahkan ke universitas yang mahal ya. Sudah kita kuliahkan. Setelah bekerja, dia tidak pernah ingat sama kita sebagai orang tua. Pasti kita berkata kepada suami, kepada istri, "Mana sebenarnya sakitnya sudah mau berita, harap kasihani." Pasti kita bilang seperti itu. Memang Pak, tidak lagi. Nah salah di rumah, menjadi bodoh ini pengalaman ini. Kamu
dua guru pahala aku rindu itu sangat kecewa sekali karena anak-anaknya tidak ingat orang tuanya. Demikian Tuhan, kita dibesarkan Tuhan, dipelihara Tuhan. Besok kerja kita diperangkatkan Tuhan, bisa pulang juga kita disertai dilindungi Tuhan. Tapi masa satu hari kita tidak berdoa, tidak baca firman, nambah pala saayat pinang tajahan. Itu kerinduan ada disertai pakai yang benar diberi jujur. Dan mulia kita tidak jujur benar. Itu sudah pakai hand dua makna kayak pakai nanti berjalan sana. Itu saya bisa ngomong masih jujur. Pakai aku ibadah dalam kita dengan di kita tidak jujur benar. Kejujuran terbaik pun dipakai benar dipakai. Coba lihat sini, tak pakai perenungan. Serta orang baik pawaru, ubah dari luar. Anu nggak semua siapa yang mau menulis bisa juga. Siapa yang pintar berbakat menulis bisa. Mari kita buat. Ambil orang nggak bagusnya. Gue nggak pintar nomor 25 kan, tetap bisa terbaik. Tapi yang jelas, kerenungan itu bisa menolong lah. Mulai sepatan berbeda di jalan tamu keluarga dulu. Nang kepala yang rumah jahat seayat asa terbiasa akan ada kemana terbiasa mesti letai. Jadi mau dikatakan oleh perbentuan punya ilmu, punya iman. Makin besar, lebih lagi anak itu makin besar, imannya juga semakin bertumbuh. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu pikirkanlah itu perkara yang di atas. Nah, perlu kita hindari di sini percabulan, itulah perkara dunia. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, fitnah, serakah, berhala. Kalau di kitab Timotius ada mengenai di sini. Zaman sekarang ini manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, ya. Membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Itulah perilaku banyak manusia sekarang, atau beberapa manusia zaman akhir ini memberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Mereka untuk bentuk mereka semua terlalu sakit, nggak ditolong, nggak dibantu, sudah dipelihara, sudah pernah dibantu. Nak kami hidup hari-hari, telepon, boro-boro pada telepon, mak SMS sudah, masuk selamat dari minggu kan, dan nanti sudah ngopi. Nah, tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekkan orang. Nah, hati-hatilah. Kalau ada orang curhat kepada kita, jangan-jangan lama-lama kita nanti curhat dengan orang lain tentang kita. Mengalap mengalap menaruh kata. Mengalap menaruh kata karena tidak dapat mengingatkan musuh. Garang. Kalau orang jahat bilang galak. Mudah-mudahan tidak ada yang galak kan? Tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Nah, putus-putus pikiran, tidak berpikir panjang. Terus dikatakan di sini berlagak tahu. Tambah apa tak cara berlagak tahu? Lalu berkata-katanya sudah bodoh, tak bodoh tombak bodoh, tak bodoh mobil bodoh kan, tak bodoh kuliah bodoh. Dia super tahu, berlagak tahu. Saya mana pengurus sudah berkata, juga pengurus kan sudah tiada kan, sudah bodoh. Kalian malah pakai cara pakai cuma malu ini kan, berlagak tahu terus katakan siang sejajar dan pulau saya namanya, nah lebih menuruti hawa nafsu. Nah itulah kalau saya tadi itu juga dikatakan di sini. Perilaku buruk manusia, perilaku buruk manusia. Kita yang sudah diuraikan oleh Paulus lagi di sini amanah. Jadi banyak sekali yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita, terutama tokai kita.
Mari kita benar-benar menbentengi anak-anak kita sekarang. Dan bodoh terdekat mari. Ingat ya, dulu Bapak kita pernah berpacaran. Iya Pak ya, kita dulu dipatoh-toh kan Pak, tadi ya. Bukan dulu Mak. Ingat ya, dulu Mama makan garong ya sama Ibu ya. Kata sama Mama katanya lagi kan. Sini dulu kan tahu ya, Mama seperti Bapak seperti. Iyalah Mak, dulu kan orang tidak pakai celana, pakai mantarnya, pakai sarung. Jadi bagaimana sekarang ini? Kalau kita udah bisa menguasai diri, orang-orang. Anak-anak kita masih labil sekali, masih ini sangat labil, mahasiswa saja labil jiwanya. Bagaimana kita membentengi anak-anaknya sekarang? Gampang saja terpengaruh. Seperti ini sekarang kalau diceritakan di sini berhala modern ada sekarang. Kalau orang Arab sendiri mengatakan Pokemon itu kan berhala modern. Begitu muncul pada detik bagian. Jangan bawa lara masuk dalam karya ini. Jadi ada juga sini banyak sekali. Bagaimana kita amanah untuk mengajarkan anak-anak kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu arsa itu mana bergerak kebe masalah perilaku. Karena saya sudah pernah meneliti, sudah pernah buat penelitian. Dan antara sekian ratus ibu saya ambil itu sampelnya 100 orang. 60% mengatakan tidak bahagia kaum ibu. Kenapa? Karena masalah perilaku. Kita dosa masalah perilaku. Yang satu mengatakan saya tertekan sama di rumah. Pergi tertekan, siang tertekan, terus tertekan, ditekan oleh Yerusalem. Anak-anak juga tertekan. Mereka mulai menjerit-jerit di kemarin. Apalagi di sekolah dan dia pergi di kamar mandi bisa tidak gimana. Tak berani ya. Gimana sih dulu ini? Mesti jadi memberi secara langsung pertempuran antara ayah dan ibunya. Masih terbuka bapak semesta bapak dan ibunya. Jadi anak-anak tampilan anak-anak keluar itu menggambarkan keadaan di rumah. Makanya hati-hatilah, jangan berkelahi di depan anak-anak. Abang yang bilang, mulungan posisi sekolah dan anak kita masuk berbeda tiba-tiba masuk mah, kalau cukup benar kan? Masuk kalau masuk nih, kita mulai masih berbeda dari sekarang. Lama-lama anak itu jadi berbeda juga ya. Ibu mai tapi dengan nama tapi dengan nama sih. Stasiun ada beberapa tapi dengan sampai boneng mesti ada. Dua. Lalu sebab ini kan tapi kan ada beberapa ide dari partia dari berbeda boleh kan kan. Ada itu banyak lantai ini. Oleh karena itu apa tampilan yang keluar itu? Seorang pernah sederhana. Pernah seorang bapak mengajari anaknya berbohong. Setelah datang diberi tamu dosa dibuat. Nanti kalau mereka datang nggak sudah itu bilang aja bapak keluarga. Kalau itu udah ada yang lewat. Dulu tamu mana bapak? Sudah pergi ke mana? Pergi ke kamar. Kamar dia udah ada lagi. Bapaknya yang lawan. Dan buat berdana berdana. Apalagi juga udah dana di sini cuma bau agak dekat dengan budak dana. Murah loh udah dekat budak dana. Karena hati-hati mengenal. Ada ikan lagi. Apa ikan ini? Oh, masak daging katanya. Apa tadi ikannya laut itu? Jaga pulang katanya. Apa tadi? Sikir ke budak dana. Makanya kita kadang permaturan hidup kita polos jiwanya, bersih seperti anak-anak seperti ini. Tidak ada dusta di dalam anak-anak. Jadi Bapak Ibu, menurut Nabi Tuhan, orang Batak bilang menggembalakan 1000 kerbau, 1000 sapi lebih gampang daripada menggembalakan 1 orang manusia.
marmahani sebagai korban umuran dari terhadap marmahan saharan. Nah itulah perilaku maksudnya. Kalau dosa itu sudah datang, jeborak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janganlah dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu merusak pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan. Haruslah kita menjauhkan diri dari kehidupan duniawi seperti itu. Mabuk, aku di kota kacaran mabuk. Boleh aku suki bulan berjamaah. Mulai itu nak balik mabuk uang, mabuk jabatan ini mana kan? Mulai tahu tak mabuk karena tuak. Ya dua halak mabuk. Masih kalau keluar kan disini itu tidak siapa dalam. Mulai disini luar mabuk kalian mabuk. Romanya saya paspor tak detik ini lain ayah bulan di mana matanya tak ketemu oleh separuh tahun apa sampai sih beri detik juga ada yang menunjukkan mabuk karena arak lagi. Banyak orang tidak mabuk tapi mabuk karena jabatan, harta. Karena banyak orang sekarang tidak hanya selingkuh dengan istri, bukan hanya selingkuh dengan suami, tapi selingkuh dengan berhala. Tadi firman Tuhan. Makanya pagi pada dulu untuk tarak pertama, jangan ada Allah lain kecuali aku, itu kata firman Tuhan. Jadi sekarang ini banyak orang tidak tahu berterima kasih, dan sekarang ini banyak orang tidak mau berbuat baik. Ibu bagaimana kepada dirinya? Ada yang dibawa rumah baik, dan orang baik, ingat ibadah sejati adalah perbuatan baik. Apalagi kepanjangan menang. Tak boleh rumah pendidikan, puasa dan kemarin. Aduh, puasa dan mutaleo. Lalu si perbandingan dengan sosok-sosok politik itu ngaruh dengan tasawuf siang maksian. Saya cerita, panitia 15 saya cerita. Pemilih minta terus saya jadi dulu dua mata uang di dompet mana saya ada uang 5.000, saya ada uang 10.000. Nanti mau menang 5.000 anggur saya pun harga 10.000 makanya mulai harga 10.000 harus sedana harga 50. Nanti beda karena ini katanya untuk uang untuk pembangunan gereja. Nggak saya ada di khusus sana. Ada banyak mereka sudah beli lahan 1.000 berapa? Lahan 1.800 meter. Dan sudah ada gedungnya, tinggal mangareha. Tidak pernah bangun gereja lagi. Ngaruh kepinasi dia ada kurang. Ngaruh mereka ada kurang. Nggak kurang kepentingan kurang dan kurang tanggung. Nggak tanggung duit. Makanya harus tanggung. Dia kayak bangunan dan dia pernah ada waktu habis bersyukur sering katanya tanggung mana kata beliau bisa fokus besi katanya nasional jorong ada yang beberapa dia kerja salah mana aturan kesalahan itu salah setak gede dapat harga 100 gede kan dia ada semuanya di bulanan rom itu konsistennya masalah dan awal sebetulnya menakjubkan bisa dibuat jadi masuk dia membeli ini kan seperti itu masalah yang anu masalah yang dari dia menaikkan dengan amanah yang kita berikan untuk kerajaan Tuhan tidak sia-sia. Sedangkan kalau kocam minggu waktu kita harus 10.000 kan, kadang-kadang lagi suaku, siapa sih pernah merasa lebih menang, ya tidak. Sedangkan aku yang kita bisa, sedangkan beli sepatu kita dia 100. Kalau seminggu kasih ke sepatu nggak pegang sih kan, sudah kaki kan, nggak boleh orang yang jadi apa? Jangan dapat dari dulu kita seperti beli berbatu karena 10. Batu itu banyak juga. Lucu kalau bisa begitu balik dari sana.
Demikian kita, kalau kita mau sama Tuhan, Tuhan juga akan balas kepada kita. Puji Tuhan, padahal kalau nomor putus satu saja. Kalau kada kita telepon Tuhan kita, orang sama nomor pelawat, kisah bahasa kita, akan malena, tadi berkata kolesterol kalau menjaga perintah darah tinggi. Dan kada biasa selama kita pernah akan ditelepon Tuhan, mati misalnya akan malena. Dan sampai saya nampak, kuat. Harap patut kita pergi agar orang kalau patut bagaimana nanti. Nak pulang dari kita ulang gereja ini sudah ulang kami. Lalu tidak bilang kebiletan, belum bilang. Pintar-pintar semua. Anak-anak Yesus sekarang banyak di tempat dan lain-lain. Tim sakti, Atmajaya, ke sekolah-sekolah yang pernah dekat. Banyak anak-anak tua sekarang agak polisi dan lain-lain. Luar biasa. Anak-anak tua lulus sekarang pintar-pintar. Semua itu berkat Tuhan. Jadi jangan pernah merasa menyesal. Jangan pernah merasa menyesal memberi bagi ide dan kehidupan. Pikirkanlah perkara yang nyata sudah termasuk di salah satu. Kerana Bapak Ibu diberkati Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari kita menguasai diri untuk menjauhkan segala dosa dalam hidup kita. Kerana Bapak Ibu saudara-saudaraku diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman. Bahwa firman mengajarkan kepada kami untuk selalu memikirkan perkara dari atas kehidupan surga, dan kami akan mematahkan segala perkara dunia yang membawakan ke dalam dosa, dan biarlah kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan kami tidak akan pernah menyesal karena kami telah melakukan yang terbaik. Apa dalam surga kami serahkan kepada Tuhan, jemaatmu di sini Tuhan, anak-anak sampai orang tua. Besok akan kembali beraktivitas di sekolah, di kampus, di perusahaan atau di kantor Tuhan, atau yang kami kasihi kaum ibu yang dengan setia mengurus keluarga di rumah sebagai ibu rumah tangga. Karena Tuhan berkati mulai besok Tuhan. Berangkat kami Tuhan dalam keadaan sehat untuk melakukan aktivitas kami. Apa dalam surga, apapun yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami, jemaat bersatu Tuhan, Tuhan bantu, berikan yang terbaik, berikan solusi Tuhan, mampukan mereka Tuhan. Apa dalam surga, jemaat yang sedang sakit, karena Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Demikian juga pegawai gereja kami, Yesus Tuhan, yang saat ini sedang terbaik di rumah sakit ini. Tuhan berkati segala obat dan proses penyembuhan yang sedang dilakukan pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan kepada Tuhan untuk jemaat dan juga panitia pembangunan dan Tuhan kami pada saat ini Tuhan berikan kekuatan sehingga pembangunan gereja bisa selesai tepat pada waktunya. Dan sudah sebentar lagi jemaat akan pulang ke rumah masing-masing. Kerana Tuhan antar dalam keadaan sehat, jauhkan segala mara bahaya. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.